bertemu. Betul, apalagi ketemu sama adik-adik yang di rumah. Halo, Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, sehat Kak? Sehat. Ketika Sehat. kalau adik-adik bagaimana ya kabarnya? Pasti sehat. Coba kita tes Kak. Tadi dulu, kita kan berdua. Oh iya betul. Ini sapa dulu yang di sini. Yang Coba di Kak sini. Sari sebelah kanannya. Ada Bang Antosi Dauro. Yeay. Sebelah kiri Kakak ada Ada Bang Evan Siwarmata. Selamat pagi Bang, selamat hari Minggu. Sehat Bang? Puji Tuhan. Nah adik-adik deh kita sapa. Coba Kak Sari sapa yang udah lama gak menyapa adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Laskar Kristus. Yes. Ya, senang sekali hari ini Katika akhirnya ketemu Kak Sari lagi. Dan Kak Sari juga ketemu Katika lagi. Dan juga adik-adik juga pasti senang kangen. Sekarang kita mau mulai ibadah nih Kak, tapi sebelumnya kita mau olahraga dulu. Kita mau daki gunung yang tinggi. Dan adik-adik semua di rumah bangkit berdiri. Semuanya berdiri. Ya, kita menyanyi lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Ya, gerakan badannya biar sehat, biar semangat untuk memuji nama Tuhan. Pergerakan, ayo Bang. Sambil bertepuk tangan. Pasti bersuka cita nih untuk memuji Tuhan. Nah sekarang kita mau masuk gerbang Tuhan, masih berdiri nih adik-adik. Kita nyanyi lagu ini bareng-bareng. Kalau Tuhan sudah girangkan kita. Nyanyi lagu apa kita? Masuki gerbangnya. Dengan hati yang bersyukur. Berarti harus tersenyum dong. Betul dong. Boleh ada yang cemberut ya, yuk. Kita masuk gerbang. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan buat minggu hari ini Kau telah mengumpulkan kami. Walaupun kami masih di rumah kami masing-masing, kami bersyukur kalau kami boleh berkesempatan untuk beribadah hari ini. Kami mau ibadah sekolah minggu Tuhan, berkati setiap kami anak-anak Tuhan yang sudah duduk dengan rapi dan juga dengan tenang untuk mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kami dan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Terpujilah Engkau hingga selama-lamanya, kami tangan pernah bimbang jadi pengikut-Mu. Amin. Amin. Wah. Kita sudah berdoa,
Kita masih memuji Tuhan dong. Masih dong Masih. Kak. Kita Nah ini lagu kan apa bulan nih? September nih Kak. Ya. Kemarin tuh Kak Tika udah nonton ibadahnya Kak Roto belum? Sama Kak Tiar. Itu ada lagunya Kak, ada lagu bahasa Batak. Oh, lagu buku ini. lagu Terus kita belajar lagu buku ini lagi dong berarti. Iya dong, biar Oh, kita iya. makin banyak tahu lagu-lagu rohani. Ya. Kita mau nyanyi yuk lagu dari buku ND 432, judulnya Sian Hurungan Nidosaki. Sian hurungan hidosi. Artinya apa? Dari belenggu rantai dosa. Waduh. Sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Waduh, lagunya bagus banget. Yuk sambil belajar adik-adik ya. Yuk. lakukan ya kayak lagu dari bulanan di bulan September ini. Nah sekarang adik-adik boleh duduk dulu karena kita mau baca hukum Taurat. Betul. Untuk minggu ini hukum Tauratnya yang keberapa Kak? Ke-5, 6, dan 7. Tapi hukum Taurat ada berapa sih? Ada 10 Kak. Ada 10. Sekarang kita baca yang ke-5, 6, dan yang ke-7. Kasari ayat ke-5, ayat ke-6, ayat ke-7. Bareng-bareng kita ayat ke-7. Ya, silakan Kasari. Hukum Taurat ke-5. Hukum Taurat ke-5, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Nah, kita udah tahu hukum Taurat, jangan cuma dihafal tapi harus dilakukan karena kita semua mengasihi Tuhan. Siapa yang melakukan hukum Taurat pasti akan punya hari-hari yang indah. Kayak lagu yang mau kita nyanyiin. Iya, hari yang terindah pasti lagunya. Pasti betul iya, kan? Hari betul. yang terindah waktu kita jumpa sama Tuhan. Kita nyanyikan lagu sama-sama. Sambil bertepuk tangan walaupun sedang duduk. Di
Tapi kita bertumbuh dalam iman tuh gimana caranya, Kak? Rajin baca kitab, rajin berdoa. Oh, gitu. Iya dong, salah satu cara iman kita bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Sekarang kita berarti mau dengar firman Tuhan, Kak. Epistel, Oh, iya. baca firman Tuhan. Iya, membaca firman Tuhan. Ya, jadi walaupun di rumah nggak ketemu sama kakak, tetap harus rajin baca Alkitab. Dari mana, Kak? Dari Yohanes 1 ayat 12. Gimana 12 apa ya? itu? Perjanjian baru. Kitab Yohanes, perjanjian baru, kitab yang keempat. Ya. Yuk kita bacain sama-sama ya, Kak. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tuh kan, kalau kita percaya, kita dikasih kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 387, Ku Heran Allah Mau Memberi. Adik-adik sekolah minggu biar hafal lagi, kita baca sekali lagi aja yuk. Boleh. Yuk, dari Yohanes 1 ayat 12. Sama-sama ya adik-adik yang di rumah juga ya. 1, 2, ya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Tambah banyak lagi yang kirim ya. Pasti dong. Minta kirimin, minta ya. videoin sama mama papa, kakak juga bisa. Kirim ke guru sekolah minggu. Oke, masuk deh ke YouTube kita. Iya, sekarang kita mau dengar firman Tuhan melalui pendeta dan juga guru sekolah minggu yang mau mengajar. Kita mau duduk diam nih adik-adik, tapi mulutnya nggak diam dulu. Nanti waktu dengar firman Tuhan diamnya. Kita mau nyanyi dulu, Kak. Ya, lagu apa nih? Lagu Mengenal Hatiku, Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Ya adik-adik semuanya yang sudah siap Alkitabnya, kita nyanyikan bersama-sama. Jiwaku pun tentram
selamat hari Minggu. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Laskar Kristus, yes, yes, yes. Masih semangat kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan sudah menjaga tidur kami semalam. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang boleh kami rasakan hingga hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan dengar-dengaran cerita tentang firman Tuhan. Ajari kami supaya kami dapat mengerti isi firman-Mu. Berfirmanlah, ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Hari ini Kak Uli akan bercerita tentang Tuhan Yesus disalibkan yang terambil dari Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Kita buka dulu yuk Alkitab kita adik-adik. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, boleh didampingi sama mama atau papa ya. Kitab Lukas ada di Perjanjian Baru. Sudah ketemu adik-adik? Oke, Kak Uli akan bacakan untuk kita ya. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ya, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Sebelum Kak Uli cerita lebih lanjut, Kak Uli mau puterin dulu video buat adik-adik. Ini dia. Kita hari ini adik-adik menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus disalibkan di sebuah tempat yang bernama Tengkorak atau dikenal juga sebagai Bukit Golgota. Pada saat itu Tuhan Yesus disalibkan bersama 2 orang penjahat yang berada di sebelah kanan dan kirinya. Mereka bernama Gestas di sebelah kiri dan Dismas di sebelah kanan. Jadi Tuhan Yesus berada di tengah-tengah. Gestas dan Dismas adalah penjahat, sehingga mereka dihukum salib. Pada zaman Tuhan Yesus, menurut orang Yahudi, salib merupakan hukuman yang paling hina bagi orang yang melakukan tindak kejahatan. Saat itu banyak orang yang menghina Tuhan Yesus, dari para pemimpin dan prajurit-prajurit yang meminta Tuhan Yesus untuk menyelamatkan dirinya, termasuk penjahat yang disalibkan bersama Tuhan Yesus yang berada di sebelah kirinya. Berbeda dengan penjahat yang berada di sebelah kiri Tuhan Yesus, penjahat yang berada di sebelah kanan Tuhan Yesus justru menegur temannya dengan mengatakan, "Tidakkah engkau takut kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Bahkan ia mengakui kesalahannya dan layak menerima hukuman dari perbuatannya. Dalam keadaan kesakitan akibat paku yang menancap di kaki dan tangan, Tuhan Yesus tetap menunjukkan sikap bersahabat adik-adik, karena memang Tuhan Yesus memulai penginjilannya melalui persahabatan dari anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan Tuhan Yesus menunjukkan sebuah keteladanan di akhir hidupnya dengan membuka komunikasi dan menciptakan persahabatan dengan orang-orang yang tersalib di sebelah kanan dan kirinya. Hingga penjahat di sebelah kanannya bertobat melalui ungkapan, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Dan Tuhan Yesus mengajak ia bersama-sama di dalam Firdaus. Nah, adik-adik sudah nonton kan videonya tadi? Dari cerita Alkitab kita hari ini yang terambil dari Lukas 23 ayat 39 sampai 43 dan video yang sudah kakak putarkan tadi
kita mau belajar yang pertama, Tuhan Yesus mengambil risiko disalib dan menderita untuk membuktikan tanggung jawabnya terhadap manusia yang seharusnya mati karena dosa. Dan Tuhan Yesus melaksanakan tanggung jawabnya dengan setia adik-adik hingga mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, menebus dosa Kak Uli, menebus dosa adik-adik, menebus dosa mama papa, dan menebus dosa semua orang. Yang kedua, hanya Tuhan Yesus, sahabat kita, yang setia dan rela mati asalkan cinta kasih-Nya terhadap manusia tidak terputus dan membawa kita dalam kebenaran. Yang ketiga, dalam hal menyatakan kebenaran, kita harus rela menderita dan menanggung segala resiko. Jadi kita harus berani untuk menyatakan hal yang benar ya adik-adik. Yang keempat, komunikasi yang dijalin Tuhan Yesus dengan penjahat yang ada di sebelah kanannya membawa dampak yang besar, yaitu pertobatan. Bahkan, penjahat yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus menegur temannya supaya mau bertobat dan memperoleh keselamatan. Nah, ini merupakan ciri teman yang baik adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik menemukan teman yang mencontek, adik-adik harus berani menegur dan meminta dia untuk tidak mencontek lagi. Tapi cara menegurnya yang baik ya. Yang kelima, pintu pertobatan terbuka bagi setiap orang yang menghampiri Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus yang mau mengampuni penjahat yang ada di sebelah kanannya, Tuhan Yesus juga pasti mau mengampuni dosa-dosa kita asalkan kita mengakui kesalahan dan meminta maaf. Misalnya kalau tadi pagi adik-adik marah-marah atau nangis dulu dibangunin mama atau papa, adik-adik harus langsung minta maaf sama mama papa, terus berdoa minta maaf kepada Tuhan Yesus. Kalau adik-adik sudah mengakui kesalahan, adik-adik harus berubah ke arah yang lebih baik lagi dengan tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan jangan lupa adik-adik, kalau adik-adik melakukan kesalahan, jangan menunda-nunda untuk meminta maaf. Senangnya adik-adik kita punya sahabat yang baik dan setia seperti Tuhan Yesus yang selalu menemani kita saat kita tidur, saat kita bermain, saat kita belajar, saat kita beribadah, bahkan setiap saat. Dan hanya Tuhan Yesus yang rela mati dan menderita di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sebelum kita menutup cerita firman Tuhan hari ini, Kak Uli mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Yuk. Karena kita akan bernyanyi satu lagu yang berjudul Ada Satu Sobatku Yang Setia. Adik-adik tahu nggak sih siapa sahabat kita yang setia? Siapa? Iya betul, Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay, tepuk tangan buat adik-adik. Semuanya boleh duduk sekarang karena kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini.
Kami mau menjadi sahabat Tuhan Yesus yang baik dan juga menjadi anak-anak yang berani untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang baik, kami mau berdoa buat orang tua kami, kiranya Tuhan yang memberkati mama papa kami supaya selalu sehat dan juga Tuhan cukupkan rezekinya. Kiranya Tuhan kumpulkan kami kembali minggu depan dalam keadaan yang sehat supaya kami dapat terus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Ya, tadi kita sudah dengarkan Firman Tuhan. Kak Sari dengerin nggak tadi? Dengerin dong, Kak. Ya, adik-adik juga dengerin, jangan cuma didengar tapi Lakukan juga firman dalam hari kehidupan ini ya. sehari-hari. Sekarang kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Melalui persembahan. Nah, sekalipun dari rumah nih Kak, kita juga bisa memberikan persembahan. Waktu dikumpulkan dari ibadah ini, bisa dikumpulkan ke mama papanya untuk diberikan ke gereja melalui bendahara gereja, sentua gereja, ataupun juga melalui rekening bank gereja. Lebih canggih lagi Kak ya. pakai Betul. rekening Ayo teman-teman adik-adik semuanya, kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita doakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini.
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah udah selesai, Kak. Ya, tapi Jangan khawatir karena minggu depan masih ada ibadah lagi bersama guru-guru yang lain. Tetap prokes, jaga kesehatan, berdoa, baca Alkitab, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar. Apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah yang keempat, enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.